ekonomi, tahukah kalian hingga kuartal ketiga tahun 2025 rasio pajak Indonesia tercatat hanya 8,58% dari produk domestik bruto. Angka ini bukan hanya rendah, tetapi menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan lebih rendah dibandingkan periode pemulihan usai pandemi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak bisa berada di kisaran 10%, yang dianggap sebagai batas minimum agar APBN tetap sehat dan ruang fiskal cukup untuk belanja publik. Nah, untuk mengejar ketinggalan tersebut, pemerintah merilis sebuah langkah besar, yaitu stimulus likuiditas senilai 200 triliun rupiah. Stimulus ini bukan sekedar suntikan dana, melainkan instrumen ekonomi yang diyakini bisa mempercepat perputaran uang, mendorong sektor produktif. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme ini bekerja? Dan apa hubungannya dengan naik turun rasio pajak Indonesia? Nah, mari kita bahas di video ini. Nah, teman-teman, apa itu stimulus likuiditas? Stimulus likuiditas adalah kebijakan ketika pemerintah menyuntikkan dana langsung ke sistem perbankan, terutama bank-bank besar milik negara, agar mereka memiliki ruang pendanaan yang lebih longgar. Tahun ini lewat bank-bank himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BTN, pemerintah menggelontarkan 200 triliun rupiah yang siap disalurkan dalam bentuk kredit. Tujuan utamanya sederhana, hanya memastikan bank punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor real, mulai dari UMKM, industri pengolahan, hingga perdagangan. Dengan likuiditas yang lebih lapang, bank bisa menurunkan risiko, mempercepat proses persetujuan kredit, dan memberikan biaya pinjaman yang lebih kompetitif. Jika kredit bergerak, maka aktivitas ekonomi ikut terdorong, dan ketika ekonomi tumbuh, potensi penerimaan pajak pun akan meningkat. Sebelum melihat dampaknya, kita perlu memahami kondisi perpajakan Indonesia pada saat ini. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak dan cukai hingga September 2025 ini mencapai 2.189,31 triliun. Secara nominal, angka ini terlihat besar, namun jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang terus naik tiap tahun, justru terlihat bahwa rasio pajaknya itu turun. Pada 2022, rasio pajak masih berada di level 10,9%. Kemudian pada tahun 2023 masih berada di level 10,15%. Dan kembali turun menjadi 9,48% tahun 2024. Hingga kuartal 3 2025 posisinya jatuh ke 8,58%. Artinya, meskipun ekonomi nasional tumbuh dari sisi nilai, kontribusi pajak terhadap total aktivitas ekonomi belum mengikutinya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Lalu, apa penyebab rasio pajak ini makin menurun? Yang pertama, aktivitas ekonomi masih merasakan dampak perlambatan global. Penurunan harga komoditas, minimnya permintaan luar negeri, dan tekanan biaya produksi membuat banyak sektor belum mencapai performa maksimal seperti sebelum pandemi. Yang kedua, kepatuhan pajak yang masih rendah. Ini juga menjadi tantangan besar. Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya masuk ke sistem perpajakan formal, baik karena kurangnya pengetahuan, sistem administrasi yang belum merata, ataupun faktor informalitas yang tinggi.
Yang ketiga, pemerintah beberapa kali mengeluarkan insentif pajak untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor-sektor strategis. Insentif ini memang membantu ekonomi dalam jangka pendek, tetapi menyebabkan penerimaan negara tidak tumbuh dengan optimal. Jadi, bahkan ketika ekonomi bergerak positif, penerimaan pajak tidak bertambah secara proporsional. Jadi, bahkan ketika ekonomi bergerak positif, penerimaan pajak tidak bertambah secara proporsional. Nah, disinilah stimulus likuiditas mulai berperan sebagai solusi. Dengan tambahan dana 200 triliun di Bank Himbara memiliki kepastian lebih besar untuk memperluas pembiayaan. Kredit yang lebih mudah diakses akan mendorong pelaku usaha melakukan ekspansi, meningkatkan produksi, dan memperluas lapangan kerja. Ketika usaha berkembang, aktivitas konsumsi ikut naik, investasi bergerak, dan pada akhirnya mendorong seluruh roda perekonomian berputar lebih cepat. Keuntungan perusahaan yang meningkat akan terlihat pada pembayaran pajak yang lebih tinggi. Aktivitas konsumsi dan perdagangan yang naik juga memperbesar potensi penerimaan PPN dan PPh lainnya. Semua efek ini diharapkan mengarah pada kenaikan tax ratio kuartal 4 tahun 2025. Agar lebih jelas, mari kita lihat stimulasi sederhananya. Jika penyaluran kredit meningkat 10% setelah adanya stimulus ini, maka sektor usaha diproyeksi tumbuh sekitar 1,5%. Dengan menggunakan asumsi elastisitas pajak terhadap PDB sebesar 0,9, penerimaan pajak bisa meningkat cukup signifikan. Hasilnya, tax ratio diperkirakan dapat bergerak naik ke kisaran 9,3 hingga 9,5% pada kuartal 4. Memang belum menyentuh target 10%, tapi cukup untuk menghentikan tren penurunan dan memberikan sinyal bahwa arah kebijakan ekonomi berada di jalur yang benar. Stimulasi ini bukan angka pasti, tapi memberikan gambaran bagaimana stimulus likuiditas mampu mengangkat kinerja perpajakan dalam waktu relatif singkat. Meski demikian, stimulus ini tetap memiliki tantangan. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada seberapa besar, cepat, dan tepat kredit benar-benar mengalir ke sektor-sektor produktif. Jika dana hanya mengendap di bank, dampaknya terhadap ekonomi tidak akan terasa. Selain itu, perlu ada pengawasan agar kredit tidak hanya diarahkan ke konsumsi jangka pendek, tetapi juga investasi yang memberikan dampak ekonomi lebih panjang. Kebijakan fiskal juga perlu dibarengi dengan reformasi pajak, peningkatan digitalisasi perpajakan, dan perbaikan sistem administrasi agar penerimaan negara tumbuh lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, stimulus hanya satu bagian dari strategi besar perbaikan rasio pajak. Meskipun banyak tantangan, pemerintah tetap optimis. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah memprediksi bahwa kuartal 4 tahun 2025 dapat menjadi momentum pemulihan fiskal. Dengan stimulus yang telah disiapkan dan indikator ekonomi yang mulai menunjukkan perbaikan, ada kemungkinan besar rasio pajak kembali naik. Jika itu terjadi, bukan hanya pendapatan negara yang menguat, tetapi juga kepercayaan investor, stabilitas ekonomi makro, dan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan. Harapannya kuartal 4 tahun 2025 ada titik balik menuju APBN yang lebih sehat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih solid. Jadi bisa kita simpulkan bahwa stimulus likuiditas sebesar 200 triliun rupiah bukan hanya sebagai kebijakan finansial biasa. Stimulus ini menjadi alat penting untuk menggerakkan ekonomi, memperkuat daya saing usaha, dan mengembalikan performa penerimaan negara. Ketika ekonomi bergerak lebih cepat, pajak yang terkumpul meningkat,
tax ratio membaik, dan kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program publik semakin besar. Semoga langkah ini benar-benar menjadi angin segar bagi perekonomian di akhir tahun 2025 ini, serta membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, sekian pembahasan dari kita mengenai bagaimana stimulus likuiditas ini dapat mendorong kenaikan tax ratio di kuartal 4 tahun 2025. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara kebijakan keuangan, pergerakan ekonomi, dan penerimaan pajak negara. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung terus konten edukasi ekonomi seperti ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.